Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 adalah Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 34a, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamu adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan sungguh bangkit, Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar menjadi sukacita bagi seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa hidup manusia di dunia ini terancam oleh pelbagai macam penderitaan dan kejahatan. Dalam kitab suci, ancaman itu disebut musuh. Pewartaan kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus berarti mengalahkan musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh itu adalah dosa, penyakit, penderitaan, kuasa setan, dan kematian. Maka Tuhan Yesus mengalahkan semua musuhnya itu dengan mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit dan penderitaan, mengusir setan-setan, dan membangkitkan orang mati. Dengan tindakan-tindakannya itu, Tuhan Yesus mengalahkan semua musuhnya. Dan menurut Santo Paulus, musuh terakhir yang dikalahkannya ialah maut. Mengapa dikatakan maut adalah musuh terakhir? Karena dua musuh besar lainnya yang lebih dahulu dikalahkan oleh Kristus ialah dosa dan setan. Misteri karya keselamatan Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putranya ini diceritakan dalam bacaan kitab suci hari ini. Pertama, kisah para rasul menceritakan bagaimana Santo Petrus mewartakan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Kornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing
yaitu orang Italia yang berada di Galilea, sebagai perwakilan penjajah Romawi. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, sebagai kepala pasukan keamanan, pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea, sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung pada kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dan kami adalah saksinya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose dinasehatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit. Kita semua yang telah dibaptis telah hidup baru, dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka nasihat Paulus adalah, arahkanlah perhatianmu pada harta sorgawi, bukan kepada yang di dunia ini. Kamu sudah mati, dan hidupmu tersembunyi di atas, tempat Kristus memerintah di sorga. Makna terdalam dari perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat Kristiani, murid Kristus dan putra-putri Allah Bapa. Kita menghayati iman kita yang hidup, bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh rohani. Saudara-saudariku yang terkasih, misteri karya keselamatan Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putranya ini diceritakan dalam bacaan kitab suci hari ini. Pertama, kisah para rasul menceritakan bagaimana Santo Petrus mewartakan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Kornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing, yaitu orang Italia yang berada di daerah Galilea. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, sebagai kepala pasukan keamanan, pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea, sesudah Yohanes mengatakan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung pada kayu salib. Dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose, dinasehatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit. Kita semua yang telah dibaptis, telah hidup baru dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka nasihat Paulus adalah, arahkanlah perhatianmu pada harta sorgawi, bukan kepada yang di dunia ini.
Kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Maka arahkanlah perhatianmu kepada yang di atas, tempat Kristus memerintah di sorga. Makna terdalam dari perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat Kristiani, murid Kristus, dan putra-putri Allah Bapa. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Yohanes kita mendengarkan pengalaman para murid, khususnya pada wanita yang pergi ke makam Yesus pada pagi-pagi buta, hari pertama minggu itu. Mereka mengalami peristiwa yang luar biasa. Mereka bingung, heran, takjub, tidak mengerti dan tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan kubur Yesus kosong, jenazahnya tidak ada. Kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus yang bangkit menuntun iman mereka semua untuk memahami apa yang sedang terjadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, berkenan melakukan karya-karya besar dalam peristiwa Paskah itu. Yesus Kristus yang telah disalibkan 3 hari sebelumnya, kini hidup dan menyertai para murid-Nya. Inilah hari-hari pertama iman Kristiani ditumbuhkan oleh Tuhan. Setiap kali kita merayakan Paskah, maka kita diajak kembali kepada permulaan iman kita dan iman gereja seluruhnya. Inilah hari yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Hac dies quam fecit Dominus. Begitulah seruan Paskah kita kumandangkan sambil memuji kemuliaan Allah yang telah berkenan menyelamatkan umat-Nya. Selamat Pesta Paskah, Tuhan sungguh bangkit, Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.